Dalam video kali ini kita akan lihat proses penggantian kopling atau clutch pada mobil Aventador LP700 DS4 tahun 2013 dengan keluhan slip saat dikendarai. Seperti apa videonya, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, comment, subscribe, juga follow Instagram kami di supercarid.official. Berikut biaya yang dibutuhkan untuk penggantian clutch dan release bearing pada mobil Aventador LP700 DS4 tahun 2013. Clutch komplit 83.500.000, release bearing 17.500.000, jasa 12 juta. Jadi totalnya hanya 113 juta rupiah saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. LP700 DS4 tahun 2013 ini mempunyai masalah pada kopling, yaitu slip, dan kita udah cek ternyata koplingnya itu sudah tipis juga, sehingga kita anjurkan untuk dilakukan penggantian kopling set. Pada mobil Aventador ini penggantian kopling itu dibutuhkan turun mesin karena posisi gearbox itu menghadap ke depan, sehingga tidak memungkinkan untuk kita lepas gearboxnya saja seperti pada mobil Gallardo atau pada mobil yang lainnya. Kita lihat posisi flywheel pada mobil Aventador LP700 DS4 ini. Penggantian kopling itu komplit beserta flywheelnya. Jadi ketika kita order kopling set sudah termasuk flywheel. Kita lihat proses pemasangan flywheel itu, pastikan posisinya rata dan benar, serta pengencangan bautnya pun disarankan sesuai dengan petunjuk pada manual yang ada. Pastikan semua baut pengencangannya mengikuti instruksi dari manual untuk memastikan kerataan duduknya flywheel tersebut. Proses penggantian flywheel ini, baut yang dipakai adalah baut yang baru karena baut itu sekali pakai. Pengencangan bautnya juga yang membuat baut itu yang lama menjadi melar sehingga tidak bisa dipakai lagi. Sangat beresiko jika kita pakai baut yang lama. Resikonya ialah bisa patah pada saat mobil dikendarai, karena memang posisi tersebut mendapatkan momen yang cukup berat, sehingga dibutuhkan ketelitian dan spesifikasi sesuai dengan manual yang ada. Awalnya kita kencangkan, rapatkan semua baut dengan cara menyilang supaya pengencangannya rata. Setelah itu kita pasang koplingnya ke flywheel, dan di sini kita lihat juga release bearing kita ganti, dan clutch position sensor pada saat penggantian kopling ini sangat dianjurkan untuk diganti sekalian, karena posisinya clutch position sensor itu ada di dalam ruang kopling, sehingga jika terjadi masalah pada sensor tersebut kita mesti buka atau turun mesin lagi untuk mengganti clutch position sensor. Ini adalah proses pemasangan kembali mesin ke mobil. Pastikan dudukan engine mounting dan transmisi mounting duduk dengan
baik, lurus untuk baut bawahnya itu, terutama baut engine mounting. Nah, jika terjadi posisi yang tidak pas, maka kemungkinannya baut engine mounting tidak bisa dikencangkan secara normal, dan biasanya kalau posisinya itu tidak lurus, baut tersebut akan patah. Pada saat ngepasin dudukan transmisi dan engine supaya duduk pada posisi yang semestinya, memang dibutuhkan beberapa orang untuk ngepasin. Ada satu orang yang harus ngepasin dari bagian bawah. Nah, setelah terpasang atau duduk dengan baik mesinnya, maka kita untuk memastikan posisinya itu sudah benar apa belum, pastikan baut engine mountingnya itu pas. Jika tidak pas, pasti akan baut yang ada di engine mountingnya itu pasti akan patah. Setelah engine naik, proses selanjutnya ialah bleeding clutch. Setelah dilakukan penggantian clutch, proses selanjutnya adalah bleeding gear system. Karena bleeding gear system ini adalah salah satu proses wajib yang dilakukan ketika kita melakukan penggantian clutch dan release bearing. Nah, ini kita menggunakan proses bleeding clutch ini, kita menggunakan ODIS. Lalu kita masuk ke transmisi control unit. Setelah masuk ke control unit transmisi, kita klik guided function. Salah satu menu dari guided function tadi itu adalah bleeding clutch dan valve. Basic dari transmisi mobil Aventador ini adalah basicnya transmisi manual dengan digerakkan oleh elektronik atau robot, maka itu sebabnya namanya adalah e-gear, electronic gear. Bleeding clutch ini kita lakukan apabila kita buka salah satu sistem hidrolik yang ada pada e-gear system. Nah, kenapa di sini kita harus lakukan bleeding? Karena pada mobil ini kita lakukan penggantian release bearing sehingga jalur hidroliknya terbuka. Maka perlu dilakukan bleeding udara dari sistem untuk memastikan tidak ada udara yang terjebak di dalam sistem, dan itu mesti kita keluarkan udaranya dan pastikan tekanan yang ada di sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh control unit, yaitu antara 55 sampai 65 bar. Apabila tekanan di bawah itu, maka indikator akan nyala dan malfunction akan terjadi pada e-gear system tersebut. Untuk menggerakkan fork atau garpu pada transmisi Aventador ini digerakkan oleh solenoid berdasarkan perintah dari transmisi control unit. Inputannya dari selector level yang ada di belakang setir dan logic system antara engine dan transmisi control unit. Ini adalah proses bleeding dengan menggunakan ODIS. Yang perlu kita lakukan hanya ikutin perintah dari komputer atau dari ODIS. Lalu kita pastikan setiap kali proses
bleeding, pastikan oli dalam keadaan full di reservoirnya. Maka Otis selalu memerintahkan untuk pengecekan oli sebelum dilakukan proses bleeding. Proses bleeding ini memakan waktu kurang lebih 15-30 menit jika tidak ada kesalahan yang terjadi. Setelah proses bleeding dilakukan dan memastikan tidak ada lagi udara yang terjebak di dalam sistem, proses selanjutnya ialah clutch adaptasi dan e-gear adaptasi. Clutch adaptasi ini harus dilakukan jika kita melakukan penggantian clutch, karena si control unit harus kita kenalkan dengan posisi kopling yang baru. Kopling yang baru itu menunjukkan angka 0,0 mm, artinya itu baru, dan 5,0 artinya mobil sudah dalam keadaan slip dan kopling dianjurkan untuk dilakukan penggantian. Jadi kopling baru adalah 0,0 dan kopling yang mesti diganti nilainya adalah 5-6 mm. Jarak itu dihitung dari langkah release bearing ke clutch matahari. Langkah itu informasinya didapat dari clutch position sensor, sehingga kita bisa mengukur atau menilai kopling pada mobil Aventador LP700-4 ini masih dalam keadaan layak pakai atau mesti dilakukan penggantian. Apabila kita tidak bisa membaca clutch wear distance-nya, maka sudah dipastikan ada permasalahan pada TCM atau transmisi kontrol modul di mobil tersebut. Proses adaptasi clutch setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kiss point. Kiss point ini diperlukan untuk mengukur jarak antara atau mengeset jarak antara release bearing dengan matahari. Setelah kiss point, itu perlu mesin hidup. Setelah itu dilakukan dan sudah sukses, maka sekali lagi kita lakukan adalah gear adaptation. Setelah gear adaptation normal, bleeding selesai, kopling adaptasi selesai, kiss point selesai, lalu kita lakukan test drive. Oke guys, itulah proses penggantian oli pada mobil Aventador LP700-4 tahun 2013 dengan keluhan slip pada saat dikendarai. Bagi Anda pemilik Aventador LP700-4 ataupun Aventador lainnya, jika memiliki permasalahan yang sama, bisa mengunjungi website kami atau menelpon. Saya Reza dari Supercar ID, tetap patuhi protokol